Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya. Yang kami hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Maka ketahuilah apa yang dijelaskan oleh ulama di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, wa'lam anna syukra sababun li ibqa'in ni'am al-mawjudah. Ketahuilah bahwasanya syukur itu menjadi sebab untuk tetapnya nikmat-nikmat yang sudah ada. Wa wasilatun ila ni'amil mafqudah, dan menjadi perantara untuk datangnya berbagai macam nikmat yang belum kita terima. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu mendapatkan berbagai macam karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun wal matruku minas shalah. Fasal ini menjelaskan sesuatu yang tertinggal daripada pekerjaan-pekerjaan salat. Baik pekerjaan itu berupa al-arkan, rukun-rukun, dan rukun-rukun itu terbagi kepada ar-ruknul qalbi, rukun hati, atau juga yang kedua al-arkan al-af'al, al-arkanul qauliyah yang ketiga. Atau sesuatu yang tertinggal itu yang dihukumi sunnah. Sunnah itu ada sunnah ab'ad dan sunnah hayat di dalam salat. Maka nanti ketika ada sesuatu yang tertinggal, kalau sesuatu yang tertinggal itu dari rukun, jika yang tertinggal itu belum mencapai gerakan sesamanya, misalnya gerakan rukun yang tertinggal, jika belum sampai kepada rukun yang belum sampai gerakan sesamanya, berarti rukun yang berikut, ruku yang berikutnya, maka dia harus kembali kepada tempat sebelumnya untuk mengulang rukun tersebut yang tertinggal, yaitu ruku. Jika yang tertinggal rukun itu ternyata dia sudah mencapai gerakan yang sesamanya, ya, misalnya yang dicontohkan tadi adalah ruku yang tertinggal, tetapi gerakannya sudah, ternyata dia ingatnya sudah mencapai kepada gerakan yang sesamanya, yaitu ruku juga, maka dia tidak boleh mengulang
akan tetapi melanjutkan nanti setelah salam ia menambah satu rakaat. Ini untuk pekerjaan imam dan untuk orang yang sholat sendiri. Adapun makmum, ya, ini ringkasan penjelasan dulu, ya. Gambarannya seperti itu. Nanti rinciannya akan kita baca di dalam kitab. Adapun untuk makmum, maka jika imam kembali kepada tempat sebelumnya, makmum menunggu di tempat sujud. Dia masih dalam posisi sujud atau duduk di antara dua sujud nunggunya, ya, karena sudah sempat sujud, ya. Makmum duduk di antara dua sujud menunggu imam menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal. Kenapa demikian? Karena makmum, berbagai macam orang itu belum tentu sama keraguannya atau keyakinannya. Mungkin di antara makmum ada yang merasa sudah ruku, cuma imam saja merasa belum ruku karena pikirannya ngayal kemana-mana. Ya. Nah, ini kan masalah dhon, masalah perkiraan. Maka nanti setelah salam, yang memang sama keyakinannya makmum dengan imam bahwasanya imam belum ruku dan juga makmum di antara makmum yang yakin juga belum ruku, dia ragu dan belum terpecahkan permasalahannya, memang dia merasa belum ruku, ya, maka nanti menambah satu rakaat untuk makmum setelah salamnya imam. Nah, kalau harus mengikuti imam, kan mereka nanti berselisih pendapat di dalam sholat. Satunya baca subhanallah, satunya ndak. Yang ndak baca, yang tidak spontan menegur imam, mungkin keraguannya berbeda dengan imam. Paham Pak ya? Nah, di situ maksud kenapa makmum tidak mengikuti gerakan imam ketika ada yang tertinggal, ya. Maka yang merasa juga keyakinannya sama dengan imam, nanti dia menambah satu rakaat setelah salamnya imam. Bingung. Nanti kita baca Pak ya. Ini gambaran penjelasan sementara, ya. Salah satu asya'a, perkara yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3 macam. Fardun, yang pertama dinamakan fardu, wa yusamma ar-ruknu aidon, dan juga dinamakan rukun. Fardu atau rukun sama, ya, sama-sama wajib. Yang kedua wasunnatun, perkara sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah ab'ad. Karena setelah itu musannif menyebutkan wahayatun dan sunnah hayat. Berarti yang dibahasakan pakai bahasa sunnah di situ adalah sunnah ab'ad. Ya. Wa huma ma'adal fardi. Sunnatun, sunnah hayat dan sunnah ab'ad dan sunnah hayat ini kedua-duanya selain fardu. Wa bayyana al-musannifu thalathata fi qawlihi fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu ay al fardha wa huwa fi sholati atabihi wa tammat sholatuhu aw dzakarahu ba'da salam wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi ma yabqa minas shalah. Maka pembahasan pertama musannif menjelaskan tentang fardu. Yang tertinggal itu adalah perkara fardu, atau yang disebut dengan bahasa lain perkara yang rukun, yang tertinggal, yang hukumnya wajib dilaksanakan
tidak boleh ditinggal, sengaja ataupun tidak, maka tidak boleh ditinggal. Yang mana perkara fardu ini la yanubu anhu sujudus sahwi, yang tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Bahkan jika dia mengingatnya, ya, ketika dia mengingatnya perkara rukun yang tertinggal, sedangkan dia masih di dalam sholat, ya, atabihi, maka dia datangkan artinya dilakukan yang ditinggal tadi, dikerjakan. Misalnya yang dicontohkan rukun di sini adalah ruku yang ditinggalnya. Sami Allahu liman habis baca Fatihah, baca surat, ya, tahu-tahu sujud, ya, tahu-tahu sujud. Setelah sujud, ini untuk imam dan yang sholat sendiri. Setelah sujud dia ingat, maka dia atabihi, maka dia datangkan, dia kerjakan yang ditinggal tadi. Diulang kembali kepada tempat sebelumnya yang tertinggal, ya. Yang tertinggal ruku, maka setelah dia kembali berdiri melakukan ruku, sami Allahu liman hamidah, lalu sujud. Kalau semacam ini cara yang ditinggal, nanti dia sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi? Karena ada pekerjaan ziyadah, pekerjaan tambahan. Yaitu pertama dia sudah sujud, ya, ada tambahan pekerjaan sujud di situ. Jadi sujudnya 2 kali. Tambah sujud yang terakhir berarti tiga kali. Karena ada tambahan di sini, maka disunnahkan sujud sahwi untuk menutupi kelebihan tadi, ya. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Tujuannya untuk menutupi yang perkara lebih di dalam sholat. Kenapa kau disujud? Karena fungsinya sujud sahwi ini al-ijbar, al-jabru, menutup kelebihan dan menutup kekurangan. Au dzakarahu ba'da salam wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi. Atau dia mengingatnya kalau dia belum ruku tadi setelah salam, wa zamanu qarib, sedangkan waktunya dekat, setelah assalamualaikum, ya, 3 menit kemudian dia teringat, saya rasanya tadi belum ruku. Kalau enggak ruku berarti tadi habis baca surat langsung sujud, berarti ada 2 rukun yang saya tinggal di dalam sholat, ya. Maka atabihi wa bana alaih, maka dia harus menggantikan dengan menambah satu rakaat. Setelah itu juga disunahkan untuk sujud sahwi karena ada tambahan juga di situ. Ada pekerjaan yang tidak menambah. Misalnya pada rakaat terakhir dia lupa untuk sujud yang kedua. Namanya lupa berarti duduk di antara 2 sujud, dia menganggap itu tahiyat, duduk tasyahud. Maka dia padahal duduk di antara 2 sujud, tapi perasaan dia itu sudah sujud yang kedua. Namanya lupa, lagi ngayal kemana-mana, Pak, ya. Ya. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Begitu dia teringat, ya, sudah duduk baca tahiyat, begitu teringat dia berhenti baca tahiyatnya, langsung tinggal nambah sujud lagi, ya. Kan bacaannya sunnah, mau dibaca Rabbighfirli warhamni, ya, mau dibaca doanya duduk di antara 2 sujud itu boleh, mau tidak dibaca ya tidak apa-apa, ya, dibaca lebih baik, ya, karena yang dibaca tahiyat tadi kan, ya.
Karena sudah, kalau dia merasa kelamaan duduk di antara dua sujud, nggak usah baca, nggak apa-apa. Ya, langsung sujud yang kedua, baru tahiyat akhir. Maka kan di sini tidak ada tambahan gerakan. Maka kalau perkara seperti ini tidak disunnahkan sujud sahwi. Ya. Dan bahasa wazamanu qarib itu tergantung kebiasaan. Bagaimana yang dimaksud menurut masyarakat di sini? Setelah salam, ya. Apakah kalau setelah wiritan selesai, setelah baca doa itu terlampau lama jaraknya, berarti dia harus mengulang sholatnya? Atau dia mengikuti waktu tersebut, waktu terpanjang yang pernah terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ceritanya saya bacakan. Fayu'tabarul qurbu bil urfi wa qila yu'tabaru bil qadril ladzi nukila anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud zaman qarib, waktunya dekat, sebagian ulama menjadikan ukuran tersebut ukuran yang terjadi pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi lupa. Fi qissati Dzul Yadain, pada ceritanya sahabat Dzul Yadain, wa huwa annahu Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da an sallama min rak'atain sahwan min salatid duhri masya ila janibil masjid wastanada ila khasabatin fihi kal ghadban. Setelah salam dari dapat 2 rakaat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salam. Salat duhur ini Pak ya. Salat duhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat kedua mengucapkan salam. Lalu setelah itu Rasulullah pergi ke samping masjid dan bersandar. Seakan-akan ada yang dipikirkan dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agak marah keadaannya waktu itu. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar lupa? Tidak. Allah sengaja memang melupakan. Ya. La ansa walakin unsah. Saya tidak pernah lupa, akan tetapi saya sengaja dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lupanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bernilai pelajaran untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersandar di dinding, ya. Setelah itu, faqala Dzul Yadain, maka sahabat Dzul Yadain bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk pertanyaannya? Aku siratis salatu amnasita ya Rasulullah. Apakah salat duhur ini, tapi tidak menyebutkan duhur karena sudah maklum, sudah diketahui salat yang dijadikan 2 rakaat oleh Rasul adalah salat duhur, sehingga sahabat Dzul Yadain tidak menyebut salat duhurnya langsung. Apakah salat ini diringkas, dikosor? Amnasita ya Rasulullah, apakah engkau lupa ya Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu dzalika lam yakun. Enggak ada kejadian seperti itu. Artinya maka kullu dzalika lam yakun. Itu semua tidak terjadi, artinya tidak dikosor. Ya. Dan Rasulullah juga tidak lupa, kata Rasul. Ya. Kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi pada diriku. Ya. Faqala Dzul Yadain, maka ketika Rasulullah menjawab itu enggak terjadi, bal ba'du dzalika qad kana. Ya Rasul, itu sudah terjadi. Salat itu artinya sudah terjadi, itu 2 rakaat. Ya. Faltafata sallallahu alaihi wasallam ila sahabah. Maka ketika dapat jawaban dari Dzul Yadain,
Rasulullah menoleh kepada para sahabatnya. Wa qala ahaqqu ma yaqulu dzul yadain, apakah benar yang dikatakan oleh dzul yadain? Ya. Qalu, para sahabat menjawab, na'am. Ya. Iya benar ya Rasul. Fatadzakkara sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah ingat ya bahwasanya Rasulullah melakukan sholat duhur tadi dua rakaat. Faqama mustaqbilan, kemudian Rasulullah berdiri dan menghadap kiblat langsung di tempat itu Pak ya, tidak kembali ke tempat pengimaman, langsung di tempat itu menghadap ke kiblat. Wa shallar rak'ataini al-baqiyataini wa sajada lis-sahwi. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambah 2 rakaat yang tertinggal tadi dan kemudian sujud sahwi. Tsumma sallama fa illam yakuniz zamanu qariban urfan bi anzada ala qadril mutaqaddim ista'nafas shalah. Jika kadar yang waktu yang dilakukan oleh Rasulullah dari Rasulullah lupa itu memakan waktu 5 menit, jika kita lupanya lebih dari itu terjadi dari kita, maka itu melebihi daripada waktu Rasulullah SAW, maka ista'nafas shalah, maka dia harus mengulang sholatnya, tidak melanjutkan ya. Wa kadzalika law wati'a najasatan rutbatan aw yabisatan walam yufarikha halan fa innahu yasta'nifus shalah. Maka hukum yang serupa yang harus mengulang jika seseorang di dalam salatnya terkena najis lalu dia tidak bisa melepaskan najisnya seketika itu ya, lengket, begitu dihantak begini lengket, tidak lepas najisnya, yasta'nifus shalah, maka dia harus mengulang salatnya. Maka kemarin ketika kami ngajar fikih juga ya di MR itu ada pertanyaan, bagaimana ya Ustadz jika tai cecak itu jatuh masuk ke dalam kantong, ini kan nggak bisa dihantakan, tidak ada jalan kecuali dibatalkan, mengulang sholat ya. Mengulang sholat ya ganti pakaian pastinya, karena pakaian kita najis ya. Jangan kalau tahu ada Allah maha tahu sudah nggak bisa, nanti batal sholat saya, ya batalkan, memang harus ya. Jangan kalau nggak tahu hukum jangan dikarang-karang Pak ya. Lebih baik membatalkan jika belum tahu hukumnya, membatalkan mengulang sholatnya itu yang aman ya. Karena apa? Karena suci dari najis, tempat, pakaian, badan itu harus ada pada diri kita ya. Kalau itu tidak ada di antara syarat-syarat sahnya sholat, maka batal ya. Tadi dikatakan ada bingung ya, bingung ketika ada sesuatu yang tertinggal itu, tapi rukun Pak ya, sesuatu yang tertinggal ini ya. Semua gerakan sholat itu dari awal sampai akhir gerakan rukun, sehingga terbentuk gerakan sholat itu semua ada gerakan rukun, nggak ada gerakan yang tidak rukun di dalamnya ya. Dari rakaat pertama misalnya, dari niat takbiratul ihram ya, berdirinya ya kan semua rukun, baca Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya ya, semua rukun. Sujudnya yang pertama duduk di antara 2 sujud yang kedua, semua rukun. Kecuali nanti misalnya duduk, bentuk duduknya yang gimana itu sunnah ya. Ya, bentuk duduk yang afdal bagaimana? Nah, kalau duduk di antara 2 sujud, duduk iftiras, bukan duduk tawarruk yang afdal. Kalau tahiyat akhir duduk tawarruk ya. Duduknya rukun, bentuk duduknya terserah. Kalau mengikuti yang bagus, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, paham Pak ya? Jadi di dalam tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir itu ya, duduknya boleh duduk gaya apa saja, mau bersila boleh ya, duduk iqa boleh, duduk tawarruk boleh, duduk iftiras boleh
Lalu yang afdal mana di antara duduk itu? Duduk tawarruk untuk tahiyat akhir. Maka untuk mendapatkan sunnah hayatnya duduk tawarruk kita lakukan, ya. Maksudnya gerakan sesamanya, ya. Misalnya disebutkan sujud yang tertinggal, apa? Sujud yang kedua tertinggal. Langsung dia sujud yang pertama itu menganggap itu sujud kedua. Ya kan, Pak? Sujud yang pertama menganggap itu sujud kedua. Maka dia langsung berdiri untuk berdiri pada rakaat yang kedua. Nah, ini belum mencapai gerakan yang sesamanya, artinya belum ke sujud lagi. Nah, itu gerakan yang sesamanya, artinya apa yang tertinggal sujud, artinya belum mencapai sujud. Kalau belum mencapai sujud lagi, belum mencapai gerakan yang sesamanya, pada waktu berdiri dia ingat, iya, itu tadi masih sujud pertama. Maka dia harus kembali ke sujud pertama, duduk di antara dua sujud, ya, baru sujud yang kedua, langsung berdiri lagi. Berarti kan ada tambahan gerakan berdiri lagi dilakukan dua kali. Karena ada gerakan tambahan, maka disunahkan sujud sahwi. Paham, Pak, ya, maksud yang gerakan sesamanya tadi, ya? Ya, silakan. Bahwa sholat maghrib antara imam dan makmum itu keyakinannya berbeda. Sudah berakaat ada awal, imamnya menganggap itu sudah berakaat, baru assalamualaikum. Makmumnya subhanallah. Terus posisi makmum kayak apa itu? Iya. Karena keyakinan antara makmum dan imam berbeda. Tetap, maka dari itu setelah salam itu bebas. Setelah salamnya imam, ya, maka makmum yang merasa kurang itu dianggap, bagi makmum yang menganggap itu 2 rakaat, maka harus nambah. Tapi semua itu tidak bisa kita keraguan-raguan kita itu untuk menimbulkan keyakinan bersandar pada orang, nggak boleh. Walaupun di samping kita ada yang ngomong, kamu baru 2 rakaat, nambah 1 rakaat. Kita yang sholat ini yakin ini yang ketiga. Kita ngikuti pendapat kita sendiri atas keyakinan kita. Iya. Dari posisi makmum salah satu maju itu. Enggak, nambah masing-masing. Nambah masing-masing. Bukan harus maju. Karena kan keyakinan di antara makmum ini belum tentu sama. Mungkin di antara makmum ada yang yakinnya sama dengan imam. Loh, kok bisa? Ya bisa, namanya orang pikirannya ngayalnya macam-macam, Pak. Ya kan? Di antara 20 orang ini kan ragu-ragunya tuh macam-macam. Ada yang sama dengan imam, ada yang sama dengan teman-teman sesama makmum, kan begitu. Ya. Maka dari itu yang dibahas tadi untuk nambah gerakan tadi, untuk kembali untuk imam dan untuk yang sholat sendirian. Makmum tidak mengikuti gerakan imam ketika imam terjadi ragu-ragu. Dia menunggu pada posisinya sampai imam kembali ke tempat yang sama dengan makmumnya. Kadang-kadang sholat ramah jadi gitu. Oh iya. Iya. Jadi kadang-kadang makmum itu 1 rakaat langsung salam, padahal belanja imamnya, tapi makmum ngasih tahu setelah selesai yang waktu, tapi makmumnya baru sekali salam gitu. Itu biasa terawih. Kembali kepada imamnya, kembali kepada dirinya sendiri. Informasi itu ya sama enggak dengan apa yang terjadi pada dirinya, pada hatinya. Keraguan-raguannya itu sama apa enggak? Kalau dia yakin enggak, itu ya sudah, enggak usah nambah. Apalagi sholat sunnah, ya, sholat sunnah enggak masalah. Yang di sini dibahas ini sholat wajib, ya. Tapi kalau terjadi seperti itu di dalam sholat sunnah, ya, boleh dilakukan seperti itu, ya. Terjadi sholat tarawih, dataunya
1 rakaat salam. Ya. Nah, ternyata dia ingat setelah salam, oh ya langsung Allah, nambah lagi. Ya. Makmumnya terserah. Ya. Makmumnya ada yang sama keyakinannya. Nah, kalau sudah seperti itu kan, kalau cuma 2 rakaat, yang terbanyak terjadi itu 4 rakaat. Kalau 2 rakaat jadi 1 rakaat, itu semua insya Allah serempak, ya kan gitu, Pak. Ada pertanyaan lagi, silakan Pak. Ini penting, ya. Bagaimana Pak Ustaz kalau rukun tahiyat awal tertinggal, apakah kita melakukan sujud sahwi atau bagaimana? Ya. Kebetulan yang kita bahas di sini masih tentang fardu atau rukun. Nah, itu rukun tahiyat awal bukan rukun, tapi sunnatul ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu jika tertinggal tidak boleh diulang, dilanjut saja. Ya. Nah, itu karena hukumnya sunnah. Ya, tidak boleh. Kalau dia mengulang, duduk lagi sudah berdiri, terus duduk lagi untuk melakukan tahiyat awal, batal sholatnya. Ya. Nah, itu kalau perkara sunnah. Ya. Kalau rukun itu wajib diganti. Harus dikerjakan jika tertinggal. Ya. Tapi kalau sunnah ab'ad tidak boleh mengulang. Ya. Tapi tetap dilanjut. Nanti disunahkan untuk ab'ad, disunahkan sujud sahwi, ya, sebagai ganti yang dilupakan tadi. Ya. Kalau sunnah hayat tidak dianjurkan sujud sahwi. Ya, Mbak, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Bagaimana melaksanakan sujud sahwi itu? Apakah 2 kali sujud atau 1 kali? Ya. Di dalam kitab Minhajut Thalibin di sana ada perbedaan ulama. Ya. Perbedaan sujud sahwi cukup sekali langsung salam. Ya. Bahkan dalam melakukannya pun ada perbedaan juga. Tapi yang mu'tamad, pendapat yang terkuat adalah sujud sahwi itu 2 kali. Ya. Sujud sahwi 2 kali. Dan dilakukan sebelum salam, setelah tasyahud, setelah bacaan tasyahud, ya, sebelum salam melakukan sujud sahwi. Setelah sujud yang kedua dia langsung salam, tidak mengulang tasyahudnya. Ya. Nah, itu melakukan sujud sahwi, pendapat yang kuat. Ya, kalau perbedaan pendapat, ada cukup 1 kali langsung salam. Ya. Ada yang melakukan setelah salam, ya. Ada yang melakukan sebelum salam. Tapi yang mu'tamad 2 kali dan sebelum salam, ya Pak. Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Subhanalladzi la yashu wa la yanam, doa sujud sahwi. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Ya. Terus kembali sujud itu membaca Rabbil. Enggak apa-apa, Pak. Oh, duduk di antara 2 sujudnya. Iya, memang bacaan itu. Ya. Kalau nggak hafal subhanalladzi la yashu wa la yanam, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, enggak apa-apa. Ya. Karena bacaan itu sunnah. Enggak bacaan pun enggak apa-apa, Pak. Ya. Ya, tetap dapat pahala sujud sahwi. Cuma kalau hafal ya kebangetan enggak baca. Mau ngapain enggak baca? Melakukan sujud sahwi. Yang salah ke imamnya makmum kan sebenarnya tidak salah mengingatkan, itu juga makmumnya diharuskan mengikuti. Oh enggak. Oh, sujud sahwinya ikut. Padahal makmum tidak salah. Makmumnya tidak salah, tapi disunahkan ikut. Yang tidak ikut tidak apa-apa. Yang tidak ikut tidak apa-apa. Ya. Tapi disunahkan ikut, ya. Kalau tidak ikut nunggu salamnya imam. Ya. Imam salam baru ikut salam. Wa huwa sunnatun kama sayati lakin inda tarki ma'murin bihi fis shalah. Dan untuk sunnatun,
yang tertinggal perkara sunnah, maka kalimat sunnatun di sini yang dimaksud adalah sunnah ab'ad. Sayati lakin inda tarki ma'murin bihi fis shalah. Yang ditinggal itu sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan di dalam salat. Au fi'lun manhiyun anhu, atau sesuatu yang dilarang yang dianjurkan. Ya. Jadi ada pekerjaan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Misalnya kunut nazilah. Tapi kunut nazilah hukumnya masuk di dalam sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Maka jika melakukan kunut nazilah ternyata lupa dia melakukan kunut nazilah, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Lain kalau kunut di dalam subuh, ya. Kunut di dalam subuh indal Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah ab'ad, sama kayak tahiyat awal, ya. Wa sunnatu in tarakahal musalli la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Dan sunnah ab'ad jika ditinggalkan oleh orang yang melakukan salat, la ya'udu ilaiha, maka dia tidak boleh kembali ke pekerjaan tersebut, ya. Ba'da talabbusi bil fardi, setelah terjadi talabbus. Talabbus itu keraguan-raguan, ya. Setelah terjadi, artinya sudah berdiri baru ada ragu. Tadi saya kayaknya belum tahiyat awal nih, langsung 2 rakaat sujud yang kedua, pada rakaat kedua, ya, langsung berdiri. Nah, terjadi talabbus, terjadi keraguan-raguan, ya. Syak. Kayaknya tadi saya belum tahiyat awal, maka la ya'udu ilaiha, maka tidak boleh kembali, tetap dilanjutkan, ya. Faman tarakat tasyahudal awwalah, barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal, matalan fadzakarahu ba'da i'tidalihi mutasawiyan la ya'udu ilaihi, maka ketika dia meninggalkan tasyahud awal dan teringat ketika sudah berdiri, ya, mutasawiyan, berdiri sama tegak sudah, ya, belum baru berdiri. Kalau masih baru mau berdiri, baru angkat sedikit, ingat, langsung tahiyat awal boleh, ya. Belum sampai berdiri, belum sampai masuk ke rukun yang selanjutnya. Fa in ada ilaihi amidan aliman bitahrimihi batalat salatuhu. Jika dia sengaja kembali dan dia tahu, ya, dia tahu hukumnya seperti itu, batalat salatuhu, maka batal salatnya, ya. Au nasiyan fis salati jahilan fala tabtul salatuhu, atau dia lupa, artinya tahu-tahu spontan duduk, ya. Makmum juga kadang-kadang gerakannya spontan, ada yang berbeda gerakan langsung terlepas, subhanallah, ya. Kan begitu biasanya, akhirnya bingung ini, terduduk, ya. Maka kalau dia lupa nggak masalah, ya. Tapi au jahilan, atau dia karena tidak tahu hukumnya, ya, tidak tahu hukumnya, kalau itu membatalkan kepada sholat kembalinya, ya, maka nggak masalah, ya. Karena ini perkara sunnah, ya. Wa yalzamuhul qiyamu inda tadakkurihi, maka dia wajib berdiri ketika dia ingat, ya. Ketika tadi kan lupa, tahu-tahu terduduk, dia ingat langsung berdiri, tidak usah melakukan tahiyat awal, ya. Apa? Makmumnya bingung. Wa in kana ma'muman ada wujuban li muta'abati imamihi, dan
jika itu jika itu makmum yang terjadi seperti itu lupa langsung berdiri, ya. Makmumnya lupa, imamnya tahiyat awal, makmumnya lupa langsung berdiri, ya, maka dia wajib kembali karena mengikuti imam hukumnya wajib, ya. Apa di sini alasannya? Wujuban limutaba'ati imamihi. Wajib kembali ada wujuban. Hukum kembalinya itu wajib. Kenapa? Limutaba'ati imamihi. Karena harus mengikuti gerakan imam, ya. Nah, ini yaitu berbeda pendapat antara imam dan makmum di dalam sholat. Makmumnya kepikiran abis ini ada tugas ini saya cepat harus sholat maghrib. Imamnya bacanya lambat, ya. Baca ayat panjang-panjang. Tak taunya makmumnya ada yang buru-buru, ya. Terkadang udah takbir Allahu Akbar, imam baca Al-Baqarah innalillah. Ya, Pak. Al-Baqarah dibaca. Ya. Ini namanya imam nggak ngelihat keadaan makmum, ya. Nah, akhirnya begitu karena pikirannya ke perkara urusannya terus, ya. Imamnya tahiyat awal, makmumnya cepat berdiri, ya. Ingat lu kok duduk, ya, kanan kirinya duduk, ya harus ikut duduk balik, ya. Sudah selesai waktu isya, masuk waktu isya sudah, ya. Ini benar jam. Saya selisih pendapat terus dengan jam depan ini. Oh lambat, maka nanti segera dibaikin. Saya bersandar sama itu terus. 2 menit ya? Sama lambat. Ingatannya masih 7.45 Isya. Ini mundur sekarang lebih cepat ya? Ya, alhamdulillah. Mohon maaf jika ada yang terlewatkan atau mencuri waktu dan sebagainya. Jika ada yang ditanyakan silakan Pak sebelum kami akhiri. Insyaallah jelas ya. Ya silakan. Pada waktu sholat isya kita lupa tahiyat awal dan makmum berdiri. Secara otomatis tidak boleh kembali lagi. Makmum berdiri. Imam. Iya. Imamnya lupa tidak melakukan tahiyat awal. Iya. Sudah posisi berdiri. Dan ternyata makmum mengingatkan subhanallah, wallahu a'lam, imam duduk lagi. Yang saya tanyakan apakah sebagai makmum harus memisahkan dari imam itu atau mengikuti imam, padahal menurut saya yang saya tahu imam sudah batal karena sudah posisi berdiri duduk lagi. Ya, tadi di dalam kitab itu dijelaskan jika berdirinya imam pada tidak melakukannya imam tahiyat awal, ya, langsung berdiri dan diingatkan oleh makmumnya karena mungkin panik atau biasa dengar langsung duduk, lupa ditegur oleh makmumnya baca subhanallah langsung duduk kan begitu ya. Setelah dia ingat saya ini sudah posisi berdiri, maka dijelaskan di kitab tadi imam harus berdiri, tidak usah melakukan tahiyat awal ketika dia ingat ya. Maka harus berdiri posisinya. Nah, ini saya buka lagi. Tadi kan keterangannya seperti itu. Aunasian annahu fis shalah jahilan fala tabtul salatuh wa yalzamuhul qiyamu inda tadakkurihi ya. Maka ketika dia lupa duduknya itu, bahwasanya kalau dia sengaja batal karena spontan terduduk ya, dia ingat ini tidak boleh kembali ya kan begitu. Wa yalzamuhul qiyam inda tadakkurihi, ketika dia ingat itu tidak boleh dia langsung cepat
berdiri, karena duduknya dia itu nggak sengaja. Kalau memang kejadiannya seperti itu. Tapi kalau kita tahu imamnya ini jahil, orang nggak ngerti, nggak belajar ilmu fikih, nggak belajar nggak duduk di majelis, ya, maka kita meyakinkan dia batal, ya, maka kita mufarroqoh. Kalau si makmum meyakinkan imamnya batal, maka makmum wajib hukumnya mufarroqoh, ya. Maka kalau berdasarkan kitab ini seperti itu Pak Mukhlisin, ya, kejadiannya. Jadi kalau misalnya tergantung pada makmumnya. Kalau makmumnya meyakini imamnya batal, dia harus mufarroqoh, ya. Maka dia melanjutkan tahiyat awalnya, ya. Dan dia tidak boleh sama gerakan dengan imam. Boleh lebih cepat, boleh lebih lambat, ya. Kenapa seperti itu? Supaya nanti di antara makmum bertanya kepada kita, kenapa kamu, supaya kelihatan jelas kalau kita ini melakukan mufarroqoh, ya. Ketika melakukan mufarroqoh supaya ditanya. Nah, karena itu mengandung ilmu pelajaran lagi buat makmum-makmum yang belum mengerti, ya. Ya Pak. Ya silakan. Untuk makmum, gimana cara mengetahuinya imam ini lupa atau jahat tadi? Bahwa oh iya, saya harusnya tidak boleh kembali lagi, secara otomatis berdiri lagi. Padahal duduknya ini kan sudah sama seperti tahiyat, nggak perlu lama. Nah, untuk memberikan suatu kepastian bahwa imam ini sengaja tahiyat atau memang pada kata lupa diri lagi. Nah, ya. Untuk membedakannya gimana? Nanti untuk membedakannya dia itu melakukan tahiyat atau tidak, ketika dia, kalau dia duduknya agak lama berarti baca tahiyat, ya. Kalau dia baca tahiyat dan dia orang ngerti, berarti batal sholatnya. Kalau dia duduknya sebentar dan dia ingat langsung berdiri lagi, kan nggak mungkin baca tahiyat secepat itu, Pak. Nah, inda tadakurihi, ketika dia ingat, nggak usah dilanjut tahiyatnya, baru at-tahiyat ingat uya, langsung berdiri, tidak usah dilanjut tahiyatnya. Itulah kita makmum bisa membedakan. Maka ketika makmum sudah bisa membedakan seperti itu, dia langsung ikut berdiri, ya. Wujuban limutabati imamihi, berdirinya hukumnya wajib karena ikut kepada imam. Atau ada makmum, ada kasus lain, ketika imam spontan duduk, makmumnya ikut spontan duduk, ya. Itu kan sholat yang hampir, makanya sholat makmum bersamaan dengan imam itu kan hukumnya makruh, ya. Kalau melampaui itu yang membatalkan, apalagi melampaui 2 rukun itu yang membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat jamaahnya, ya. Kalau gerakannya sama dengan imam, itu kan biasanya mau cepet-cepatan itu, Pak. Jadi ketika imam terduduk, ikut terduduk juga dia, ya. Ya. Kalau terjadi seperti ini, maka dia sadar dan imam juga sudah ikut imam berdiri, dia harus berdiri, ya. Nah itu biasanya ada yang cepet-cepatan seperti itu, ya. Hanya kalau makmumnya itu ingin mufarroqoh, tapi kalau makmumnya banyak gimana caranya? Kalau mungkin makmum 1 kan 2 bisa, tapi makmum kan banyak itu. Terus yang diikuti untuk menyelesaikan sholatnya itu siapa? Kalau makmumnya mufarroqoh. Kalau mufarroqoh itu harus masing-masing menyelesaikannya, Pak. Pengetahuan makmum kan nggak sama. Lah memang tidak boleh sama. Namanya mufarroqohnya makmum itu kan nggak semuanya makmum tahu bahwasannya itu boleh mufarroqoh. Makanya ini artinya pelajaran tentang sholat ini kembalinya semua kepada individu masing-masing. Nah, ketika ada salah satu makmum mufarroqoh, dia menyelesaikannya memang tidak boleh sama dengan yang lain. Yang lain jika dia tidak mufarroqoh berarti makmumnya memang tidak merasa ada yang salah. Nah, kan tadi makanya ketika mau menyelesaikan ada yang ragu, makmum tidak boleh ikut menyelesaikan keraguannya imam.
makmum menunggu tadi kan. Tapi kalau mufarraqah harus menyelesaikan masing-masing, boleh lebih cepat atau lebih lambat ya. Untuk makmum yang mufarraqah. Dan memang semuanya nggak harus mufarraqah. Iya kan? Bukan ada satu makmum mufarraqah semua wajib mufarraqah, enggak ya. Kembali kepada individunya masing-masing ya. Maka siapa yang menentukan di sini? Ilmunya. Ilmu pengetahuannya. Nggak mungkin bertanya, maka tidak boleh bertanya ke orang. Tadi imam tuh rasanya 3 rakaat ya, yang satu enggak, itu 4 rakaat tadi. Karena tidak boleh bertanya, kamu kayak apa menurut pendapatmu? Tidak boleh begitu, tidak boleh musyawarah ya. Jadi untuk menyelesaikan kekurangan tadi bukan hasil musyawarah, hasil kembali keyakinannya masing-masing ya. Kalau dia yakin sudah 4, ya ikut salam bersama imam. Kalau ada makmum yakin itu yang ketiga bukan yang keempat, rakaat ketiga, ya nambah 1 imam makmumnya ya setelah salamnya imam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a la tu'addibna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.